Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelas Easy 10 di kelas Bahasa Indonesia bersama dengan Bu Patricia lagi. Jadi pagi ini, ya, kita akan belajar lagi tentang teks tanggapan melanjutkan dari materi yang kemarin ya. Sebelum kita masuk ke materi, ini kalian sudah hadir semua ya sepertinya ya. Oke, baik. Terima kasih Bu apresiasi sekali yang sudah hadir hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu ya, supaya dilancarkan semuanya kegiatan kita hari ini. Mungkin dari ketua kelas, sudah datang belum? Oh ya, sembari menunggu kita berdoa dulu saja ya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke. Kita mau bahas apa nih hari ini? Seperti yang sudah ada di layar kalian, kita akan membahas tentang teks tanggapan kritis berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, kemarin kita kan sudah membahas tentang pengertian dari teks tanggapan kritis itu. Kemudian juga sudah membahas tentang fungsinya untuk apa. Kemudian sudah membahas tentang ya ciri-ciri di dalamnya yang membedakan dengan teks yang lain itu seperti apa. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah ini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks tanggapan dari konteks, deskripsi sampai dengan penilaian dan juga menjelaskan ciri kebahasaan yang muncul dari teks tanggapan. Apa saja ciri kebahasaannya nanti kita akan bahas. Kemudian setelah itu kalian nanti bisa presentasi mengungkapkan kembali apa yang sudah kalian dapatkan dari teks tanggapan tersebut. Nah, ini adalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang struktur, kaidah kebahasaan dari teks tanggapan itu sendiri. Kita lihat struktur yang pertama. Baik, struktur yang pertama itu ada konteks. Struktur yang kedua ada deskripsi. Struktur yang ketiga adalah penilaian. Ciri kebahasaan. Ini ya. Jadi ciri kebahasaan itu ada 5. Ada kalimat kompleks, ada kalimat aktif, ada penggunaan kata tugas, ada kalimat deskriptif, dan juga ada penggunaan istilah. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai struktur dan juga ciri kebahasaan dari teks tanggapan. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan lewat grup WA kelas. Nah, di petunjuk kegiatan sudah ada, kemudian langkah kegiatannya adalah kalian baca dulu teks tanggapan kritis berjudul SMA atau SMK. Nanti kalian kemudian menentukan strukturnya, menentukan kaidah kebahasaan, menuliskan struktur dan kaidah kebahasaan dalam lembar jawab yang tersedia. Di akhir pembelajaran kalian nanti mengungkapkan kembali dalam bentuk presentasi. Seperti itu. Oke, nah sebelum masuk ke semua kegiatannya, kita baca dulu. Kita baca dulu pelan-pelan terkait dengan bacaan SMA atau SMK ini. Saya berikan waktu 5 menit untuk membaca teks ini. Begitu? Oke, silahkan dibaca. Oke, bagaimana? Sudah dibaca? Bagus. Apakah di situ muncul struktur dan juga ciri kebahasaan teks tanggapan kritis? Baik, kalau misalnya kalian sudah menjawab muncul, berarti kalian sudah sedikit paham tentang struktur dan juga ciri kebahasaan teks tanggapan kritis. Berarti selanjutnya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas semuanya? Bagus. Setelah itu, setelah ini, silahkan tugas yang ada di situ bisa kalian kerjakan. Ya, kemudian dikerjakannya dalam waktu 40 menit. Kalian bisa menyebutkan ciri kebahasaan dan juga strukturnya. Jangan lupa dijelaskan. Diberikan penjelasan sedikit atau diberikan bukti tekstual. 40 menit lagi kita kemudian akan membahasnya dalam bentuk presentasi. Begitu ya? Oke, selamat mengerjakan. Baik, masih mengerjakan ya semuanya ya. Oke, tadi saya menemukan satu pertanyaan. Jadi apakah kita mengisi dalam konteks, kemudian deskripsi, kemudian penilaian itu harus dijelaskan atau diberikan buktinya? Ya, minimal kalian harus memberikan bukti atau memberikan penjelasan kenapa kok paragraf ini disebut dengan konteks, kenapa kok paragraf ini disebut dengan deskripsi, dan kenapa paragraf ini kok disebut penilaian berdasarkan dari teks SMA atau SMK itu tadi.
Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, berapa jumlah bukti tekstual yang harus dilampirkan atau dituliskan dalam ciri kebahasaan? Minimal 2. Berikan 2 kalimat sebagai bukti bahwa ini loh kalimat kompleks, kalimat aktif, dan seterusnya. Begitu? Oke, selamat mengerjakan. Oke, sudah selesai ya semuanya ya? Bagus. Mungkin ada dari teman kalian yang mau presentasi terkait dengan teks tanggapan, struktur dan ciri kebahasaan yang sudah dibahas. Ya, jadi kenapa kok Bu Ayu memilih SMA atau SMK? Karena ini kan dekat sekali dengan kalian. Kalian ini kan sudah kelas 9. Jadi harapannya nanti setelah lulus dari sini, dari teks ini pun kalian sudah ada gambaran mau masuk ke SMA atau SMK. Seperti itu. Baik, silakan kepada siapa saja yang mau mempresentasikan hasil analisisnya tadi. Ada? Oh iya ada, oke, silahkan. Hebat sekali. Terima kasih sudah memberikan presentasi hari ini dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan tanggapannya terhadap presentasi yang dilakukan oleh teman kalian. Ini membuktikan kalian sudah memahami teks tanggapan secara seutuhnya. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya dari pembelajaran hari ini. Oke, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Betul, jadi teks tanggapan adalah teks yang menanggapi tentang sesuatu hal. Sesuatu hal itu bisa fenomena, bisa karya, bisa peristiwa yang ada di sekitar kita. Dan masih banyak lagi bersama dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Jadi di lembar kerja peserta didik itu ada bacaan tentang SMA atau SMK. Sebenarnya jawaban yang betul itu apa sih? Atau simpulannya seperti apa? Ini sebagai gambaran saja, simpulan saja. Jadi struktur teks ini adalah, ya, ada konteks. Ada konteks ya. Nah, konteks ini ternyata muncul di paragraf pertama dan paragraf kedua. Kemudian pada bagian deskripsi, nah ini banyak ya. Karena apa? Di sini menggambarkan tentang kelebihan dan kekurangan dari si SMA atau SMK-nya sendiri. Kemudian dari bagian penilaian, berarti bisa disimpulkan bahwa SMA dan SMK itu punya plus minus sendiri-sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke ciri kebahasaannya. Nah, ini bisa dilihat ya, ciri kebahasaannya yaitu ada kalimat kompleksnya, ada kalimat aktifnya, ada kata tugas, kalimat deskriptif, dan juga istilah. Oke, kesimpulannya seperti ini. Saya yakin jawabannya itu hampir sama dengan apa yang sudah kalian tulis. Betul? Bagus sekali. Oke, jadi nanti tugas kalian silahkan kalian kirimkan melalui Google Classroom di kelas Easy 10 ya. Saya tunggu sampai dengan malam ini. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita sudah menyelesaikan tugas kita ya, yaitu belajar tentang teks tanggapan kritis, kaitannya dengan struktur dan juga kaidah kebahasaan. Oke, dari situ juga kita juga bisa tahu bahwa teks tanggapan kritis itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya kali ini. Jangan lupa tugasnya diselesaikan ya, dan jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di pandemi ini. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga kebersihan. Jaga kesehatan juga. Salam sehat semuanya. Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.